Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailul Faiz Hidayatullah dari NIM 2020103703111263. Dari kelas Sistem Operasi F. Saya akan menjelaskan tentang soal tugas 3 ini. Yang pertama, berapa total instruksi pada masing-masing proses? Nah, yaitu ada proses A, B, dan C. Untuk A itu ada 12 instruksi dari 5.000 sampai 5.011. Untuk proses B itu dari 8.000 sampai 8.003, yaitu ada 4 instruksi. Untuk proses C itu dari 12.000 sampai 12.011. Itu ada 12 instruksi juga. Jadi totalnya 24, 28 ya. Oke, kemudian total masing-masingnya jadi A itu 12, B itu 4, C itu 12. Kemudian berapa banyak instruksi yang diproses pada saat siklus fetch dilakukan pada masing-masing proses? Jelaskan. Oke, di sini ketika dijabarkan lebih lanjut di mana akan terjadi pembagian di sini. Karena algoritmanya adalah 6 detik, di mana 1 detiknya adalah 1 instruksi, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada sampai 6 ya, dari 5.000 sampai 5.005, maka akan di time out-kan. Nah, jika di time out-kan, maka proses A yang instruksi yang lain di dalam proses A ini tidak akan dijalankan. Karena di time out. Nah, akan dijalankan sesuai urutan. Ketika di time out, maka akan lanjut ke proses B. Nah, di proses B ada 4 instruksi. Kan? Namun, karena ada 4 instruksi, berarti tidak mencapai 6 detik, karena hanya 4 detik. Di sini tidak akan di time out-kan, melainkan akan adanya I/O request. I/O request kemudian lanjut ke proses C, di mana proses C ini adalah sama seperti proses A ya, cuma hanya akan ada 6 detik di sini. Berarti dari 12.000 sampai 12.005 di sini. Nah, berarti di sini dibagi menjadi 2 juga seperti proses A. 12.000 sampai 12.005. Kemudian lanjut di time out kan lanjut ke proses A, balik lagi ke proses A. Nah, yang sisanya dari 5.006 sampai 5.011 akan diproses instruksinya. Kemudian lanjut ke B karena B sudah tidak ada, karena sudah tadi diproses yang 4 instruksi ini, maka langsung lanjut ke C. Ada 6 sisanya, yaitu dari 12.006 sampai 12.011. Nah, jadi totalnya dari masing-masing prosesnya, dari banyaknya instruksi di proses pada siklus phase-nya yang dilakukan masing-masing itu ada. Untuk proses A itu ada 2 instruksi, jadi 6 pertama dan 6 kedua, dari 5.000 sampai 5.005, dan yang kedua adalah 5.006 sampai 5.011. Yang kedua yaitu proses B itu ada 4 instruksi, jadi dilakukan dalam 1 kali instruksi. Dilakukan dalam 1 kali proses gitu. Nah, untuk yang C sama seperti A, karena dibagi 2, 6 dari 12.000 sampai 12.005, yang kedua itu 12.006 sampai 12.011. Ini terbagi menjadi 2 instruksi gitu. Jadi 2 kali diprosesnya. Untuk proses A dan proses C, sedangkan yang B itu hanya dalam sekali proses. Apa yang dimaksud dengan dispatcher dan dispatch latency? Kenapa hal tersebut harus dilakukan pada saat manajemen proses berlangsung? Jelaskan. Yang pertama itu adalah dispatcher ya. Dispatcher itu kayak modul yang memberikan kontrol pada CPU terhadap proses yang dipilih menggunakan short term scheduling. Jadi pada intinya itu dispatcher adalah sebuah modul yang dimana dia itu memberikan kontrol pada CPU untuk memanajemen proses yang sedang berjalan. Seperti tadi, proses A dijalankan, kemudian
proses B dijalankan, dan seterusnya. Nah, dispatcher ini digunakan untuk berpindah ke proses yang lain. Maka proses dispatcher ini harus dilakukan secepat mungkin. Jadi di sini ketika ingin berpindah dari proses A awal yang tadi 6 detik ini berpindah ke proses B, itu membutuhkan dispatcher. Kan dispatcher fungsinya adalah untuk berpindah gitu, untuk berpindah ke proses selanjutnya, untuk proses yang lainnya seperti itu. Sedangkan dispatcher kemudian dispatcher latensi. Waktu yang dibutuhkan dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai menjalankan proses yang lain itu disebut dispatcher latensi. Kita ambil contoh di sini, proses A kita jalankan. Setelah selesai, sudah di timeout, kita perlu memasukkan proses B. Nah, untuk memasukkan proses B, terlebih dahulu kita harus mengeluarkan yang proses A tadi, instruksi yang sudah kita jalankan, yang sudah di timeout-kan. Kita keluarkan itu memerlukan waktu. Kemudian kita memasukkan lagi proses B ini memerlukan waktu juga, di mana waktunya adalah 6 detik di sini. Mengeluarkan dan memasukkan proses B itu memerlukan 6 detik. Seperti itu. Nah, kenapa hal tersebut harus dilakukan pada saat manajemen proses berlangsung? Dengan adanya dispatcher, proses suatu sistem yang terjadi pada CPU dapat dijadwalkan gitu. Jadi proses antrian dapat dilakukan dengan benar dan efisien seperti itu. Untuk fungsi dispatcher latensi adalah memberikan waktu jeda pada suatu proses sebelum menjalankan proses selanjutnya. Jadi ada waktu jeda sedikit, yaitu untuk mengeluarkan suatu proses sebelumnya atau instruksi sebelumnya sebelum kita menjalankan proses atau instruksi selanjutnya seperti itu. Jadi sebelum berpindah ke proses yang lain, sistem memiliki waktu jeda untuk melakukan perpindahan. Ya, yang terakhir, berapa total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan eksekusi 3 proses tersebut? Oke. Karena setiap proses memiliki waktu 6 detik, maka keseluruhan saya jelaskan ya di sini. Karena di sini kan satu instruksi 6 detik, jadi 5.000 sampai 5.005 ini 6 detik, selanjutnya ini 6 detik. Di sini 6 detik, di sini 6 detik. Jadi sudah ada 4. Jangan dilupakan dispatcher latensinya tadi, ada waktu jedanya. Di sini ada 6 detik di sini untuk A ke B, B ke C ini ada 6 detik, C ke A lagi itu ada 6 detik, A ke C itu ada 6 detik. Jadi total yang 6 detik itu ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, di sini 6, sini 7, sini 8. Oke. Maka 8 dikali 6 adalah 48, kemudian ditambah dengan proses B ini. Di proses B bukan 6 detik, melainkan 4 detik. Jadi tadi 8 kali 6 adalah 48, ditambah 4 detik. Totalnya adalah 52. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan eksekusi 3 proses tersebut, yaitu proses A, B, dan C adalah 52 detik. Sekian penjelasan tugas 3 dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.